Di episode sebelumnya, Panglima Ampong dan rombongannya dibuat tak percaya oleh kemampuan Ki Jagaraksa yang dengan mudah mampu menangkap Mandau Darah Pusaka miliknya. Dan kali ini, pertarungan kedua pria hebat itu menuju puncak kekuatan mereka. Hari itu, Panglima Ampong dan rombongannya dibuat tak percaya oleh kehebatan Ki Jagaraksa yang menangkap Mandau Darah Terbang milik Panglima Ampong. Panglima Ampong bertanya kepada Ki Jagaraksa, "Siapa kau sebenarnya, Tuan? Kenapa kau bisa tahu sosok Panglima Burung yang legendaris itu?" tanya Panglima Ampong. Ki Jagaraksa menjawab, "Aku lebih mengenalnya dibanding kalian. Tapi sebelum aku memberitahu siapa diriku dan apa hubunganku dengan Panglima Burung, kau harus tunjukkan dulu semua kehebatan dan kemampuan yang kau miliki, Panglima," jawab Ki Jagaraksa. Mendengar itu, Panglima Ampong tersenyum tipis dan wajahnya dipenuhi semangat yang membara. "Baiklah Ki, jika itu bisa membuatmu menjelaskan siapa dirimu, maka aku akan mengeluarkan semua kemampuan yang kumiliki dan kuasai, sebab suatu kehormatan jika aku bisa membuatmu terhibur dengan kemampuanku," ucap Panglima Ampong. Dan akhirnya pertarungan kedua pun dimulai. Panglima Ampong berdiri dengan posisi yang seakan tak memiliki celah kelemahan. Ia merapalkan sebuah mantra, mengangkat mandau pusakanya ke atas, dan kemudian udara di sekitar bergetar. Ia melesat cepat bagaikan cahaya, menyerang bak petir yang menyambar tubuh Ki Jagaraksa. Ki Jagaraksa hanya menghindari setiap serangan itu sebelum akhirnya Ki Jagaraksa menghempaskan satu tangannya ke arah Panglima Ampong yang membuat tubuh Panglima Ampong terpental membentur pohon besar. Panglima Ampong terduduk lemah dan Ki Jagaraksa kembali menyerang ke arahnya. Kali ini Ki Jagaraksa mengeluarkan pusaran asap hitam di tangannya. Kemudian ia hempaskan ke arah Panglima Ampong. Ledakan besar pun terlihat menghantam Panglima Ampong. Pohon terbakar hebat dan para rombongan Dayak terdiam, tak percaya. Mereka menahan tangis melihat sosok Panglima Ampong terbakar menjadi abu. Suasana hening seketika. Ki Jagaraksa hanya berdiri diam dengan wajah waspada, seolah ia tahu jika Panglima Ampong belum kalah. Dan benar saja, tak lama sosok Panglima Ampong berdiri di belakang Ki Jagaraksa dengan bilah mandau berada tepat di leher Ki Jagaraksa. Semua mata terbelalak melihat kejadian yang luar biasa itu. Kemudian Panglima Ampong berkata, "Kau kalah Ki, mandauku sudah berada di kulitmu," ucapnya. Tepuk tangan dan sorak-sorai para pria Dayak terdengar. Ki Jagaraksa tersenyum bangga. Kemudian ia berkata, "Aku akui kehebatanmu Panglima, dan baiklah aku akan menjelaskan siapa diriku sebenarnya." Seketika sosok Ki Jagaraksa yang tadi berada di depan Panglima Ampong menghilang dan muncul kembali di balik pepohonan hutan, yang rupanya sosok itu hanyalah bayangan Ki Jagaraksa. Panglima Ampong menggelengkan kepala dan lagi-lagi ia dibuat terperangah oleh ilmu sihir Ki Jagaraksa. Ki Jagaraksa berdiri dan tersenyum tipis. Kemudian ia berkata, "Baiklah Panglima, aku akan memberitahu siapa diriku. Ia adalah saudara seperguruanku dalam ilmu pertapaan suci. Kami berdua pernah belajar di bawah satu guru agung, namun menempuh jalan berbeda. Dia menjaga hutan di Kalimantan dan aku menjaga keseimbangan hutan di tanah Banten ini." Ucapan itu membuat Panglima Ampong terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam. Ki Jagaraksa lalu melanjutkan, "Pulanglah anak muda, bawalah bunga itu, tanam satu bunga jaya kusuma di tengah hutan Kalimantan, agar leluhur di sana tahu jika aku masih menjaga janji untuk melindungi alam dari keserakahan manusia." Dan seketika dunia di sekeliling mereka kembali berubah. Langit siang itu berbalik menjadi malam. Bunga-bunga putih di tanah itu bermekaran serentak, memancarkan cahaya lembut yang terasa hangat dan damai. Panglima Ampong terduduk lemas. Ia sadar bahwa baru saja ia melewati ujian spiritual yang tak mungkin dilupakan seumur hidupnya. "Jika sosok itu berniat menghancurkanku," gumamnya lirih, "maka aku pasti telah lama lenyap tanpa sisa sedari tadi." Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok pria Dayak yang sebelumnya hilang. Ia berjalan tertatih, wajahnya penuh air mata. "Aku masih hidup Panglima. Aku tak tahu di mana aku tadi, hanya kegelapan yang tak berujung. Tapi kini aku kembali." Panglima Ampong memeluknya erat. "Syukurlah, sepertinya kita semua telah masuk ke dalam ilmu ilusi Ki Jagaraksa.
Dan akhirnya malam itu pun mereka memetik bunga Jayakusuma dengan penuh hormat. Dan ketika fajar menyingsing di ufuk timur, rombongan itu pun bersiap meninggalkan tanah Banten. Mereka berlayar pulang, membawa bukan hanya bunga suci, tapi juga pelajaran tentang keseimbangan, kerendahan hatian, dan kekuatan sejati yang lahir dari jiwa yang tenang.